Kita bisa diangkut. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal ashri innal insana lafi khusr. Alladziina 'amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu yang sama-sama saya muliakan, ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Gak gampang mau datang berjamaah karena ngantuk tenan. Oleh karenanya mereka yang kita ini yang diberikan hidayah, insyaallah bahwa kita dapat melaksanakan sholat berjamaah. Dalam kesempatan ini saya ingin mengulangi bagaimana puasa hakikatnya. Kalau puasa syariat dan itu menahan lapar dan haus. Kalau puasa hakikat bisa menjaga lisan, perkataannya itu dengan baik, dan bisa menjaga perbuatan kita tidak merugikan orang lain. Ayat yang saya bacakan tadi, wal ashri innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah itu bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi, kecuali alladziina 'amanu wa 'amilus solihah, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau bicara dunia, namanya untung itu harusnya kan banyak harta dan punya jabatan. Mengapa tidak dikatakan orang yang beruntung adalah orang yang khamiyun, orang yang punya hati, atau yang punya jabatan waziz? Jadi artinya beriman dan beramal soleh itu hablum minallah. Sedangkan wa'amus soleh hablum minannas. Hubungan kepada Tuhan itu beriman, wa'amus soleh. Kemudian tugas kita wa tawassaw bil haqq, nasihati dalam kebenaran, tapi dengan cara yang sabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini musik sudah sidang isbat ya. Kita ini berarti istimewa. Istimewa itu apa? Pada saat hilal tidak kelihatan, maka digenapkan sabarnya itu menjadi salasin, menjadi 30. Jadi 29, sehingga besok pada hari ini kita terakhir melaksanakan puasa Ramadan. Dan selanjutnya saya akan membahas apa itu muflis. Muflis itu bangkrut. Jadi apa bedanya bangkrut dengan rugi? Itu masih bawa yang pedagang itu tahu. Rugi ya bisa dagang, tapi tidak bangkrut terus pokoknya tetean. Rasulullah bersabda yang diwakilkan melalui Abu Hurairah, "Atadruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Bangkrut adalah, menurut ditanya sahabat, opo kuwi bangkrut? La dirham la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta, menurut sahabat. Kemudian Rasulullah melanjutkan bersabda, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa,
membawa kuasa zakat, namun dia juga datang dengan membawa dosa. Apa dosanya? Dia mencela orang lain, dia memfitnah orang lain, dia memakan harta orang lain, dan dia menumpahkan darah orang lain dan membunuh orang lain. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, bawa modal besar di akhirat jalan Allah, tapi kita masih memfitnah orang lain, masih merugikan orang lain, maka apa kita? Maka diberikanlah sebagian pahala kebaikan kepada orang ini dan sebagian lagi kepada orang itu. Jika kebaikan yang telah habis sebelum kewajiban atas selesai, maka diambilkan dosa-dosa mereka yang kecil ini, lalu dilimpahkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan dalam neraka. Jadi dalam kesempatan ini kita berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus. Oleh karena itu hati kita itu terbagi tiga. Pada saat kita puasa ini kita evaluasi, apakah hati kita menjadi jernih, qalbun salim? Apakah hati kita tetap qalbun marid, hati yang sakit? Atau tetap menjadi hati yang hidup tapi mati, qalbun mayyit? Dalam puasa ini tahapan-tahapan mensucikan hati dalam bahasa yang sering orang katakan tasawuf. Pada saat kita bisa menjalani proses menjadi seorang sufi, sufi itu orang yang melaksanakan tasawuf. Tasawuf itu apa? Membersihkan kotoran-kotoran hati. Yang saya sampaikan kemarin, ada 3 cara: tahoni, tahali, dan tazari. Supaya kita tidak jadi orang yang muflis. Bisa kan? Setelah ini kita menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita. Tahoni itu membersihkan hati sifat kita yang saya sampaikan, ide semuter, tidak punya rasa iri, dengki, egois, sombong, serakah. Nah ini misalnya masuk suka guyon kalau masuk lapangan, ojo muter, ojo mudah tersinggung, akhirnya bubar saja mah. Tapi guyon perlu bersuasana tenang. Pada saat kita proses tahuni, kemudian tahani mengisi kita dengan hal-hal yang baik, sabar, syukur, kemudian ikhlas. Jadi kunci dari semua amal ibadah kita akan dapat nilai tinggi kalau kita ikhlas. Nah, orang sholat itu itu kan dipuji orang. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Kita bagaimana caranya kita karena Allah semuanya. Karena umur kita ini ada batasnya. Jadi dunia ini hanya kurmampir mumbi. Begitu betul. Kurmampir. Kita seperti seorang musafir. Kita jalan kita. Oleh karena itu dalam surat Al-Qur'an dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menjadikan kematian dan kehidupan kembali nanti di akhirat untuk apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Menguji kita menjadi amalan yang terbaik. Yang ahsan dalam bahasa Arab itu namanya isim takdir. Kalau besar itu kabir, kalau maha besar itu akbar. Ahsan itu terbaik, amalan terbaik. Kalau baik ya, itu hasan. Jadi itulah tingginya bahasa Arab. Ada tingkat perbandingan. Jadi kalau cuma besar saja itu kabir, maka kita ini kalau besar ya tidak akbar. Nah, karena itu saya dalam penutupan kuntum pada subuh saya mohon maaf, saya juga mohon maaf ini sebelum materi
Wassalamualaikum warahmatullahi